Hari ini memang bukan hari yang mujur bagi Arapa. Tiba-tiba saja Vespanya mogok di tengah jalan saat Arapa perjalanan pulang. Setelah membeli belanjaan yang dipesan neneknya, Arapa menjadi semakin gusar saat jam di ponselnya menunjukkan pukul 5 sore dan ia belum juga mendapatkan angkot. Motor mogok, angkot nggak ada, mana udah mau maghrib lagi, duh gimana nih? Kata Arapa sambil tersenyum menengok ke kanan dan ke kiri berharap akan ada angkot yang lewat. Hingga tiba-tiba saja sebuah mobil berhenti di depan Arapa. Arapa melihat mobil di depannya itu dan pintu kaca terbuka. "Arapa," kata si pengendara mobil itu. Arapa pun tersenyum karena ternyata orang itu adalah Giga. "Mogok lagi ya?" "Iya." "Ya udah, naik mobil aku aja. Terus motor aku gimana?" "Nanti biar aku urus." Arapa terlihat menimban-nimban terlebih dahulu tawaran Giga. "Udah naik aja, udah mau maghrib juga." "Ya udah deh," kata Arapa pada dirinya sendiri. Arapa pun masuk ke dalam mobil Giga. Saat berada di dalam mobil, tidak ada satupun yang bersuara. Yang terdengar hanya lagu-lagu yang diputar di mobil Giga. "Ra," suara Giga memecah keheningan di antara mereka. "Apa?" "Kalau aku pergi, kira-kira kamu bakalan kangen gak ya sama aku?" tanya Giga sambil terus menatap lurus ke arah jalan raya. Arapa menatap ke arah Giga dan merasa seperti ada yang salah pada kelakuan Giga kali ini. "Enggak," jawab Arapa sok cuek. "Loh, kok gitu sih, Ra? Beneran nih gak bakal kangen sama aku?" "Emang kamu mau kemana sih, Gak? Paling jauh juga kamu ke Bandung, ke rumah nenek kamu." "Kamu benar, ngapain juga ya kamu kangen sama aku?" kata Giga pelan. Kini Arapa benar-benar bisa menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang Giga sembunyikan darinya. Sebenarnya Arapa ingin bertanya, tapi urung dilakukan. Mungkin sekarang ini Giga belum ingin memberitahu Arapa, tapi Arapa yakin cepat atau lambat pasti Giga akan memberitahunya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama, akhirnya Arapa pun sampai di rumahnya. "Makasih ya, Gak." "Iya, sama-sama, Ra. Aku gak disuruh mampir nih," tanya Giga saat Arapa ingin turun dari mobil. "Oh, mau mampir ya? Boleh, jawab Arapa dengan nada mengancam. Gak jadi, dengar suara kamu kayak gitu tiba-tiba aku berubah pikiran." Arapa tertawa melihat Giga yang langsung berubah pikiran hanya dalam hitungan detik. "Ya udah, aku turun ya. Sekali lagi terima kasih." Arapa turun dari mobil Giga dan masuk ke rumah saat Giga sudah menjalankan mobilnya. "Assalamualaikum, Ara pulang." "Waalaikumsalam," jawab kakeknya yang sedang berada di ruang tamu. "Kok baru pulang, Ra? Motor kamu mana?" "Mogok, Kek, tapi udah diurus Giga kok." "Nenek di mana?" "Ada di dapur." Arapa langsung menuju dapur dan melihat neneknya tengah memasak air di sana. "Ini, Nek, barang belanjaannya," kata Arapa sambil menaruh barang belanjaan di atas meja. "Diantar Giga ya?" "Loh, kok nenek tahu? Ngintipin Ara ya?" goda Arapa sambil menyenggol bahu neneknya. "Dikit," jawab sang nenek malu-malu karena rahasianya terbongkar oleh cucu kesayangannya itu. "Ye, dasar nenek kepo," ucap Arapa sambil memasukkan buah ke dalam kulkas. "Giga itu anaknya baik, Londo. Udah gitu ganteng juga," kata sang nenek dengan suara medok yang khas. Arapa hanya bisa manggut-manggut mendengarkan kata-kata neneknya sambil terus memasukkan buah ke dalam kulkas. "Kenapa nggak diterima aja, Tondo? Nenek sama kakek juga nggak ngelarang kamu kalau mau pacaran. Selagi masih muda, yo nikmati saja masa muda kamu," lanjut nenek. Tapi Arapa tak bergeming. Arapa masih sibuk dengan kegiatannya sendiri. Setelah selesai memasukkan buah-buahan, Arapa lanjut memasukkan gula ke dalam toples. "Nggak semua lelaki seperti ayah kamu, Ra. Mungkin nasib bunda kamu saja bertemu laki-laki yang seperti ayah kamu. Kamu gak perlu takut tersakiti seperti bunda kamu. Semua orang punya takdirnya masing-masing," kata sang nenek. Setelah mendengar kata-kata neneknya itu, Arapa langsung menghentikan kegiatannya memasukkan gula ke dalam toples. "Nenek masih ingat gak tausiah Bu Ustazah kemarin?" ucap Arapa tiba-tiba pada sang nenek, mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Nenek mencoba mengingat-ingat tausiah yang Arapa maksud. Dalam Islam itu nggak ada yang namanya pacaran. Lagian Ara masih mau fokus kejar cita-cita Ara buat ngebahagiain nenek, kakek, dan bunda. Nenek tersenyum mendengar kata-kata Arapa.
Ara juga udah bahagia dengan masa muda Ara. Ara punya banyak teman dan yang terpenting, Ara punya keluarga yang selalu dukung Ara. Terlihat Arapa tersenyum tulus setelah menyelesaikan kata-katanya itu. Arapa lalu mendapatkan kecupan hangat dari sang nenek di pipinya, kecupan yang sangat Arapa sukai. Ya udah, Ara mau sholat dulu, waktunya udah mepet. Buat kopinya yang enak ya nek, biar kakek tambah cinta. Arapa langsung ngacir setelah menyelesaikan kata-katanya. Sedangkan sang nenek hanya bisa geleng-geleng kepala melihat cucu kesayangannya itu menggoda dirinya. Saat Arapa menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu, sebenarnya dirinya tengah berpikir tentang kata-kata neneknya barusan. Enggak semua laki-laki seperti ayah kamu, Ra. Mungkin nasib bunda kamu saja bertemu laki-laki seperti ayah kamu. Kamu gak perlu takut tersakiti seperti bunda kamu. Semua orang punya takdirnya masing-masing. Sebenarnya jika dipikirkan kata-kata nenek tadi memang ada benarnya bagi Arapa. Ia sendiri tak mau selalu terbayang-bayang dengan masa lalu bundanya. Tapi mau bagaimana lagi? Tanpa disadari, masa lalu itu sangat membekas dalam memori Arapa. Masa lalu itu membuat Arapa takut untuk melangkah lebih jauh dalam hal cinta karena ia belum siap untuk tersakiti. Ara, Risa, tunggu, teriak Giga sambil berlari menghampiri Arapa dan Risa. Ada apa gak? Tanya Risa pada Giga yang masih ngos-ngosan. Jalan-jalan yuk, ajak Giga pada Arapa dan Risa. Karena try out, jadilah mereka pulang lebih awal hari ini. Ide bagus tuh, kata Risa sambil menjetikkan jarinya. Tapi mau jalan kemana? Tanya Risa. Giga mulai berpikir sambil memegang dagunya. Kita ke Red Cafe aja, gimana? Usul Giga setelah beberapa lama berpikir. Sip tuh gak, udah lama kita nggak kesana, kata Risa. Semenjak naik kelas 12, mereka memang jarang pergi ke kafe langganan mereka itu. Maklumlah, kelas 12 memang selalu disibukkan dengan jadwal try out dan materi-materi penajaman UN yang sangat melelahkan. Kamu ikut kan, Ra? Tanya Risa sambil merangkul pundak Arapa. Gimana ya? Aku belum sampai Arapa menyelesaikan kalimatnya, Risa langsung menarik tangan Arapa. Udah ah, kebanyakan mikir. Kamu bawa mobil kan gak? Iya, naik mobil aku aja. Sip, yuk let's go, teriak Risa bersemangat. Sesampainya di Red Cafe, mereka langsung masuk dan duduk di tempat biasanya. Dan tak butuh waktu lama, mereka langsung disambut oleh pelayan yang sangat mereka kenal. Bebek-bebek aku kemana aja sih? Kok jarang kesini? Eke kan jadi kangen, apalagi sama Bang Giga yang unci ini. Cerocos Mbak Seli, nama asli Soleh, dengan nada bencong yang khas saat berada di meja mereka. Kita kan udah kelas 12 Mbak, jadi ya lagi sibuk-sibuknya nyiapin UN. Ini aja baru selesai try out, kata Arapa pada Mbak Seli. Tapi sekali-kali mampir ke sini dong Beb, berbulan-bulan gak lihat lesung pipinya Bang Giga. Jadi merana Bo, keluh Mbak Seli. Bukannya risih, Giga malah tertawa mendengar kata-kata Mbak Seli itu yang berhasil membuat Mbak Seli gemas karena melihat lesung pipi Giga saat tertawa. Pengen Seli culik deh kalau Bang Giga gantengnya kayak gini, ujar Mbak Seli sambil mencoel pipi Giga, sedangkan yang ditoel-toel hanya bisa pasrah. Hayati gak kuat Bang, goda Risa dengan nada yang dibuat-buat yang berhasil membuat tawa mereka semua meledak. Ini pesanannya kayak biasa ya? Tanya Mbak Seli pada Giga, Arapa dan Risa. Iya Mbak, jawab Giga. Ya udah, tunggu bentar ya bebek-bebekku, terutama Bang Giga, jangan kemana-mana. Seli bakalan kembali lagi. Setelah itu Mbak Seli langsung ngacir. Tak butuh waktu lama Mbak Seli kembali lagi, kali ini dengan nampan yang berisi penuh dengan makanan yang telah Giga, Arapa dan Risa pesan. Yuhu, pesanannya udah siap. Dan ini spesial buat Bang Giga aku tersayang. Ini nggak dikasih sianida kan Mbak? Goda Giga pada Mbak Seli. Ya enggak dong. Mana tega Seli kasih racun ke cowok ganteng kayak Bang Giga. Palingan Seli kasih ramuan cinta aja, biar Bang Giga kesemsem sama Seli, kata Mbak Seli sambil mesem-mesem. Arapa dan Risa hanya bisa menahan tawa karena mendengar celotehan Mbak Seli. Makan yang banyak ya Bang, biar ototnya tambah gede. Iya, kayak punya Mbak Seli ya, goda Giga sambil melihat ke arah lengan Mbak Seli yang berotot. Bang Giga biasa aja. Ya udah, Seli layanin pengunjung yang lain dulu ya. Bye-bye.
Setelah itu Mbak Sili pergi. Itu berarti Giga, Arapa, dan Risa bisa makan dengan tenang tanpa celotehan Mbak Sili yang mengocok perut itu. Tumben kok nggak ada yang nyanyi ya, celetuk Arapa di sela-sela makan mereka. Ya juga ya, jadi berasa sepi deh, imbu Risa. Kalau masalah itu kalian nggak usah khawatir, kan ada musisi handal di sini, kata Giga membanggakan dirinya sendiri. Giga langsung meninggalkan makanannya dan berjalan menuju mini steak yang ada di kafe tersebut. Cek 1 2 3, kata Giga mengecek mikrofon di panggung tersebut. Selamat siang semua, sapa Giga ramah pada pengunjung kafe yang cukup ramai di jam makan siang. Siang, balas pengunjung kafe yang rata-rata adalah remaja cewek. Sebelumnya, maaf bila saya mengganggu acara makan kalian semua, tapi tolong izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu spesial untuk seorang wanita di meja pojok sana, kata Giga sambil menunjuk ke arah meja yang tadi ia duduki. Semua pengunjung pun langsung menengok ke arah meja tersebut. Ceweknya yang mana tuh kak? Yang pakai jilbab apa yang satunya? Tanya salah seorang pengunjung. Rahasia, jawab Giga dengan nada menggoda para pengunjung. Para pengunjung dibuat penasaran, begitu pula dengan Arapa dan Risa. Tanpa basa-basi lagi, Giga langsung memainkan gitar yang sudah tersedia di panggung dan menyanyikan sebuah lagu dari Petra Sihombing berjudul Mai. Wajahmu, matamu telah lama kudambakan, kamu yang sejak dulu aku nantikan. Ketika kau di sampingku, bergetar rasa di hatiku. Diriku tersipu malu karena dirimu, ku ingin kau milikku. Sesekali Giga melemparkan senyum saat menyanyikan lagu tersebut dan berhasil membuat para cewek-cewek di Red Cafe berteriak histeris. Penonton berteriak histeris sambil bertepuk tangan setelah Giga menyelesaikan lagunya. Setelah itu, Giga kembali ke mejanya dan bergabung bersama Arapa dan Risa lagi. Gimana penampilan aku, bagus kan? Tanya Giga pada kedua temannya. Jelek, pakai banget, jawab Arapa datar sambil terus meminum jusnya. Bohong, kalau jelek mah nggak mungkin cewek-cewek pada teriak-teriak histeris kayak gitu, kata Giga mencoba membela dirinya. Mereka teriak-teriak tuh karena haus pengen minum, jawab Arapa asal. Risa tertawa karena mendengar perkataan Arapa yang abstrak tersebut, sedangkan Giga terlihat masih tak terima. Au ah, Giga langsung menyambar jus alpukat yang dari tadi diminum Arapa. Melihat jusnya diambil paksa dari tangannya, Arapa mencoba merebutnya tapi gagal, karena Giga langsung menghabiskan jus tersebut sekali teguk. Ah, kata Giga sambil membersihkan mulutnya. Nih, katanya sambil menjodorkan gelas jus alpukat yang kosong. Arapa mengambil gelas tersebut dengan tatapan kecewa. Mimik wajahnya berubah seperti ingin menangis karena jusnya yang dihabiskan Giga. Emang, tadi kamu nyanyi buat siapa sih, Gak? Tanya Risa pada Giga antusias, sedangkan Arapa masih terus meratapi jus alpukatnya yang habis. Buat Arapa, jawabnya enteng sambil tersenyum ke arah Arapa. Saat itu juga, raut wajah Risa langsung berubah, seperti ada guratan kekecewaan di sana yang tidak disadari Giga dan Arapa. Dasar semprul, dikiranya lagu kamu itu bisa ganti jus alpukat aku yang kamu habisin apa? Dumel Arapa. Ya udah nih, Giga menyodorkan jus alpukat miliknya pada Arapa. Minum aja punya aku. Enak aja. Ogah minum bekas kamu. Minum bekasnya orang ganteng kayak aku nggak bikin kamu rabies kali, Ra. Palingan juga malah bikin kamu cinta sama aku, ucapnya dengan pedenya. Dasar Giga semprul, teriak Arapa sambil melempari Giga dengan tisu. Bersambung.